Kalau ditaksir cowok kayaknya dari SD udah ada yang naksir. Gaya. Tapi mulai cinta monyet kali ya. Cinta monyetnya waktu itu SMP kalau ingat. Ya tapi kan nggak macam-macam gitu. Kalau SMP kan paling surat-suratan, pulang sekolah bareng naik bis gitu kan, terus dia bayarin gitu kan. Terus waktu di SMA yang seru, saya SMA pacaran sempet 3 kali kali ya, 3 kali, tiap tahun ganti. Aku dari nama lengkap saya dari lahirnya dikasih sama orang tua saya Krisdayanti. Terus banyak teman-teman saya yang panggil saya Ii, dan nama komersilnya tetap Krisdayanti. Jadi memang orang tua saya kayaknya udah menyediakan nama yang komersil. Krisdayanti aja. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Kakak saya yang pertama Yuni Syara, saya, terus ada adik kecil saya Kartika Sari. Nama orang tua saya Rahma Widadiningsih dengan Trenggono. Kita semua lahirnya di Batu kecuali adik saya yang kecil di Jakarta. Jadi orang tua saya memang backgroundnya udah background seni, artinya mereka senang seni semua sekeluarga. Saya di SD sempat 2 kali pindah. Waktu itu kelas 1 TK, kelas 1 sampai kelas 4 saya di Batu, di SD Ngagel. Terus kita waktu itu rencananya kelas 4 liburan, terus mau pindah. Belum pindah, cuman mau main ke Jakarta. Kita tuh rencananya cuma pengen lihat Dufan. Katanya bilang sama mama, "Mah di Jakarta asik kali ya," gitu. Jadi saya sama Yuni tinggal di Jakarta, mau pulang izinin ke semua guru, ke semua keluarga, kita pindah ke sini. Jadi niatnya ke sini, ke Jakarta memang bukan ngapa-ngapain, cuman mau jalan-jalan, mau lihat Dufan gitu aja. Terus dari masuk kelas 5 SD sampai kelas 6, terus SMP, SMA semuanya udah di Jakarta. Permainan, kalau saya pulang sekolah waktu SD dulu, kita waktu itu kalau inget sama ibu ya, kita tinggal di rumah kontrakan bertiga sama Yuni, belum ada adik waktu itu. Kita nggak punya apa kegiatan macam-macam ya, nggak, maksudnya ya main ya antar teman-teman aja di dekat rumah. Cuman yang pasti kita punya tugas, saya Yuni itu untuk bersihin rumah, ngepel, ngelap, pokoknya semua bersihin rumah, dan kalau udah selesai di checklist gitu di papan tulis gitu. Saya kalau ingat itu, dan semuanya rata gitu, Yuni kerja saya kerja gitu. Kalau enggak mama marah gitu. Cita-cita saya waktu SD itu saya pengen sekali jadi apoteker. Kayaknya seneng gitu kan, ngeracikin orang obat gitu kan, buat nyembuhin orang gitu, seneng aja apoteker. Cuman ternyata nggak terrealisasi sampai sekarang. Terus dari SD, waktu saya masih di Jawa Timur, saya udah sering ikut festival atau ikut latihan nari Bagong Kussudiarjo gitu. Setiap festival saya berangkat ke Surabaya gitu ya. Lumayan sih waktu itu menang, dan saya waktu itu pertama kali masuk TV umur 7 tahun. Saya SMP di 67 di Minangkabau di Jakarta Selatan. Terus rayonnya waktu itu dapat SMA 3. Dan SMA 3 waktu itu untuk tahun-tahun ya, 89, 90 itu kan sulit sekali. NEM-nya mesti benar-benar bagus, dan saya waktu itu NEM SMA saya lumayan 47,79 gitu. Itu beneran loh nilainya. Karena SMA 3 memang susah teladan. Terus nilai saya antara SMP sampai SMA kayaknya bagusan SMA. Dan untuk kegiatan-kegiatan saya festival kayaknya nggak ganggu ya, karena biasanya festival itu juga yang mengadakan panitianya kan dia tahu kan hari-hari khusus libur untuk anak sekolah. SMP dan SMA kayaknya teman-temannya asik semua mereka, dan SMA saya kelas 1 tuh saya udah rekaman kalau tahun 90 sama James F. Sundah gitu loh. Dan itu udah heboh banget, saya udah gadis sampul, itu udah heboh banget di SMA 3. Ya gitu, artinya banyak yang jealous, tapi banyak yang suka. Terus
Kalau misalkan ngomentarin majalah saya, "Ih ngapain sih nih," misalnya gayanya gimana, "Ngapain sih nih bibirnya pakai monyong-monyong," gitu. Pokoknya lucu lah ya, komentar mereka lucu. Tapi saya tahu padahal dalam hati mereka, mereka sebenarnya suka gitu. Cuman ya jealous kali ya. Cuman ya gitu, walaupun saya udah nyanyi, saya udah siap bagus, saya juga udah foto-foto, mereka nggak ngelihat mau berteman sama saya, nggak akan itu gitu. Karena mungkin saya ya aktif tadi di ekstrakurikuler, basket, apa segala macam. Jadi banyak temen. Sampai sekarang pun juga kayak misalkan dengan anaknya siapapun saya berteman, mereka nggak lihat saya Krisdayanti yang penyanyi atau yang apa, saya juga nggak ngeliat mereka anaknya siapa, ya kita bergaul aja paling ke mall, ke kafe gitu, ngobrolnya nggak jauh dari pertemanan. Kalau ditaksir cowok kayaknya dari SD udah ada yang naksir ya. Gaya. Tapi mulai cinta monyet kali ya, cinta monyetnya waktu itu SMP kalau ingat. Ya tapi kan nggak macem-macem gitu. Kalau SMP kan paling surat-suratan, pulang sekolah bareng naik bis gitu kan, terus dia bayarin gitu kan. Terus waktu di SMA yang seru, saya SMA pacaran sempet 3 kali kali ya, 3 kali, tiap tahun ganti. 3 kali pacaran saya SMA. Waktu itu sama ada kakak kelas. Kalau giliran pacaran sama kakak kelas, yang sirik banyak gitu. Saya yang saya sukain tuh ya lumayan ganteng lah gitu. Jadi banyak yang sirik kali ya. Cuman pas kelas 2 SMA saya udah kenal sama ini bekas pacar saya, Anang gitu. Sekarang sudah jadi suami. Artinya saya pacaran sama Anang waktu itu dari SMA kelas 3 sampai ya udah hampir 5 tahun gitu. Ya artinya pacaran kan kita saling tahu. Tahun pertama kita saling tahu, tahun kedua semakin dekat lagi. Artinya kita untuk memutuskan untuk nikah, artinya kita menjajakan lagi. Toh setelah nikah juga banyak lagi hal-hal baru yang kita mesti tahu gitu dari pasangan-pasangan kita masing-masing. Dan saya rasa kayaknya jodohnya di Anang tuh. Nggak banyak yang pro dan kontra kalau saya nikah muda waktu itu, karena ya mungkin karena ya kebetulan mungkin prestasi lagi, ya fasilitas juga pas mungkin lagi terbuka lebar. Tapi saya rasa justru saya mematahkan kata-kata orang bahwa setelah saya nikah justru prestasi saya semakin merosot. Justru saya rasakan setelah saya menikah, alhamdulillah rezekinya tambah ada. Frustasi pernah, dulu di SMA 3 ada cowok ganteng banget, udah ada primadona banget, udah cover boy, udah apa, cuman pacarnya udah ada gitu, lebih cantik lagi, cantik banget daripada saya sih jauh. Cuman zaman dulu gitu SMA, saya ingat capek ya namanya, lupa. Tapi yang pasti dia cover boy, ganteng. Dan saya waktu itu centil banget kali ya emang. Waktu itu waktu upacara, saya nyubit dia gitu. Terus dianya ngeliatin saya malah didiemin. Kan malu deh, semenjak itu saya udah gak mau lagi gangguin cowok. Artinya ya sebatas ganggu-ganggu yang gimana, yang wajar-wajar aja gitu. Artinya gak yang gimana. Saya mungkin bisa dibilang jauh lebih dekat sama ibu ya. Karena waktu saya umur 10 tahun, bapak ibu udah pisah ya. Yaitu suatu apa ya, suatu gambaran hidup yang kayaknya sulit saya lupakan. Dan kalau ada apapun sampai sekarang pun, saya tuh kalau udah mentok saya nggak bisa mikir apa-apa, saya selalu lari ke ibu gitu. Artinya saya jauh lebih dekat sama ibu. Tapi sama papa hubungan kita tetap baik. Kalau kita bisa setahun sekali kita pulang ya ke Batu, atau nggak beliau yang datang ke sini, dan hubungan antara kedua orang tua saya juga tetap baik gitu. Artinya ya saya juga mesti sadar, mesti realize bahwa anugerah yang diberikan itu juga dari papa ya. Saya bisa nyanyi, Yuni bisa melukis, itu juga dari papa. Yang pertama kali rekaman ya waktu itu, waktu saya ikut Sanggar Merah Putih ya. Saya di Sanggar Prativi waktu itu, saya rekaman lagu anak-anak umur 8 tahun. Kalau ingat honornya masih 15.000 perak. Saya langsung ke Pasar Baru, langsung beli celana warna pink kalau nggak salah waktu itu. Warna favorit saya.
Terus dari SMP ke SMA sering ikut festival, dan SMA saya mulai kenal dengan James F. Sundah tahun 90 karena dia alma mater SMA 3 ya, dia ngajak saya untuk ikut berpartisipasi dalam albumnya The Best Collection of James F. Sundah waktu itu. Kalau ingat saya sekolah sore, saya pulang sekolah masih pakai baju seragam, saya udah rekaman ke Gins waktu itu. Jadi kalau belum masuk vokal jam 12 malam, jadi saya tidur-tidur dulu di studio. Kalau ingat waktu itu sedih banget. Tapi seneng ya, artinya bisa bekerja sama dengan orang-orang profesional seperti dia. Terus tahun 92-an saya ketemu sama Mas Yongki Suwarno. Waktu itu kita udah